على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketemu pula kita dengan bulan Sya'ban yang kemarin kita doain terus setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini tahap kedua, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tahap ketiganya belum tahu sampai apa tidak. Tahap ketiga yaitu bulan Ramadan. Karena disebutin 3 bulan, ya. Disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia karena diapit 2 bulan mulia. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Ramadan bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Syahrul Quran juga disebutkan. Nah, makanya bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang mulia juga. Dan spesial juga, mulia juga karena apa? Karena bulan ini diturunkannya sebuah ayat dari Al-Quran yang sering kita baca, yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban, yang artinya sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ini amalan yang jarang sekali, ya. Biasanya Allah nyuruh kita beramal, tapi Allah enggak beramal. Allah nyuruh sholat, Allah enggak sholat, ya, karena Allah, ya, Tuhan. Tapi untuk sholawat ini Allah suruh, Allah pun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang arti sholawat tersebut adalah rahmat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersolawatlah kepadanya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga disuruh untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dan bersalamlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita juga akan selamat insyaallah. Jadi, ya, begitulah. Untuk sholawat, ya, lafaz-lafaznya banyak. Usahakan kalau bersolawat, ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan kalimat sayyidinanya, tanda hormat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita panggil nama Nabi dengan namanya aja, tanpa menyebutkan gelarnya. Sayyidina, penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di kita ini kurang ini, ya, kalau saya bilang kurang kurang sedikit kurang sedikit sentrumnya. Maksudnya apa, Ustaz?
Orang Arab kalau udah nyebut nama Nabi itu langsung sallallahu alaihi wasallam. Kita nih berulang-ulang sebut kata Nabi itu nggak ada sentrumnya sama sekali. Jelas ya? Jadi apalagi tadi waktu bacain ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka begitu cepat menjawab ucapan apa? Ucapan sholawat? Karena ada sebuah hadis menyebutkan bahwa al-bakhil kata Nabi SAW, orang yang pelit adalah orang ya man dzukira ismi, apa itu? Atau kama qala Nabi SAW, orang yang ketika disebutkan namaku ya walam yusalli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepada. Nah, itulah namanya orang yang bakhil, orang pelit. Solawat aja pelit. Gimana sama duit itu? Solawat aja enggak mau. Kalau disebut nama Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, harus bersolawat. Bahkan ya, ini juga kita ingin kasih tahu. Kalau kita waktu dengerin khutbah apa? Khutbah Jumat. Di hari Jumat itu kan ada khutbah, Pak. Itu kalau kita di Yaman itu kalau disebutin sholawat kita nyaut, Pak. Allahumma salli wa sallim alaihi. Misalnya sebut nama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebutin lagi nama Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau kita di sini tidur dari awal khutbah sampai akhir khutbah, nggak ada jawab salawat. Jawab salawat itu nggak batalin apa-apa, Pak. Jelas ya? Boleh nggak jawab salawat waktu khutbah Jumat? Boleh. Ini kadang jangan dijawab. Loh, aneh sekali. Jelas ya? Kalau ngomong nggak boleh, jawab sholawat boleh. Jelas ya? Nah, ini kemana ilmunya ini ya? Bahkan Nabi bilang, siapa yang ya tidak bersholawat kepadaku, padahal dia bisa, maka dialah orang yang paling pelit, Lanjutan dari kajian kita sebelumnya, kemarin kita sebutkan nama-nama malaikat. Pertama malaikat apa kemarin? Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril punya nama yang banyak ya. Masih ingat namanya, Pak? Apa namanya? Ruhul Qudus ya. Kemudian apa? Dipanggil juga dengan Ruhul Amin. Ruhul Amin. Dipanggil juga apa? Namus. Kemarin ya. Sekarang yang ketiga, Israfil. Wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Beliau adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala. Sangkakala ini bahasa gampang kita tuh trompet lah ya, Pak ya. Tahu trompet? Kalau kita biasa niup trompet ya. Kita nggak pernah ya, jarang lah niup trompet gitu ya. Sangkakala ini ya nggak seperti trompet kita. Wallahu a'lam bagaimana bentuk aslinya, ya. Tapi perumpamaan atau bentuk gambarannya ya seperti itu. Kalau trompet kita biasanya ditiup paling anak-anak di tahun baru awal. Nah itu kalau ditiup bukan hancur apa-apa itu. Yang ada cuman kuping kita yang sakit. Nah, kalau untuk sangkakala ini ya, beliau katanya fayanfukhu fihi an-nafkhataini. Niupnya enggak banyak. Ya. Ya, khair. Bismillah. Bismillah. Katanya di sini ya fayanfukhu fihi an-nafkhataini. Tes. Mungkin sinyalnya terlalu jauh.
Maaf ibu-ibu ya, kesalahan teknis. Mohon dimaklum. Tadi siapa tadi nama malaikatnya? Israfil. Malaikat Israfil yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Disebutnya sangkakala. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Ya, bagaimana cara niupnya, bagaimana bentuknya, Allah lah yang tahu. Ya, kita cuma disuruh untuk memahami dan mengetahui bahwa ini akan terjadi. Ini pasti terjadi. Ya, sekarang belum memang. Tapi suatu saat pasti akan terjadi, yaitu peniupan sangkakala. Ditiupkan katanya di sini nafkhatain, 2 kali saja. Niupnya berapa? 2 kali. Masya Allah. Niup 2 kali, apa yang terjadi? An-nafkhatul ula tafna fiha al-makhluqat. Tiupan pertama, musnahlah semua makhluk. Semua makhluk. Enggak tahu apa? Enggak, itu benda mati, benda hidup, musnah semuanya. Langsung hilang. Ya, Masya Allah. Illa masya Allah, kecuali ya makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah, dia tidak musnah. Ada yang tidak musnah. Ada yang tidak hancur ketika ditiupkan sangkakala. Ya, yaitu beberapa malaikat. Ya, seperti malaikat yang pencabut nyawa, dia enggak hancur itu. Ya, malaikat siapa? Malaikat Israil. Dia aman tuh. Ya, karena dia paling terakhir nanti. Ya. Malaikat paling terakhir yang yang akan hancur juga, yang akan mati juga. Kemudian wan nafkhatus tsaniyah, untuk yang kedua kata beliau tub'atsu fiha jami'ul makhluqat. Untuk yang kedua, ya, tiupan kedua akan bangkitlah semua makhluk tadi. Pertama dimatikan gara-gara mendengar trompet tersebut. Kemudian tiupan kedua, ya, dibangkitkan kembali. Fatarja'ul arwah li ajsaniha, maka kembalilah semua roh-roh ke dalam jasad-jasad. Ketika tiupan kedua itu, kembalilah roh-roh kita ke dalam jasad, ya, kemudian kembali nanti akan melanjutkan fase berikutnya. Karena fase kita ini banyak. Kita ini kalau untuk perjalanan kehidupan kita sebagai makhluk Allah, fase kita ini mungkin dibilang baru fase pertama. Fase hidup. Setelahnya kematian. Setelahnya dibangkitkan. Setelahnya, masih panjang ini. Masih panjang ini. Baru fase pertama. Fase pertama aja udah congkak, na'udzubillah. Gimana nanti fase kedua, fase 3, fase 4. Hati-hati kita kan. Makanya kita untuk fase pertama ini yang selamat-selamat aja. Untuk gerbangnya di mana? Gerbang utamanya ada di alam kubur. Alam kubur ini gerbang pertamanya. Disebutkan bahwa kalau gerbang pertama sukses, maka sampai ke akhir insya Allah sukses. Nyolong startnya bisa gitu Pak. Kalau salah nyolong start bahaya gitu. Ya, startnya salah langsung kalah itu. Ya, jelas ya. Mungkin pas pertama lupa masukin gigi, Pak. Ada kan motor yang punya gigi lupa masukin, udah gas kencang-kencang. Tapi nggak maju-maju gitu. Rupanya giginya belum dimasukin itu. Nah, untuk gerbang pertama ini harus selamat. Yaitu gerbang apa? Gerbang kuburan. Nah, di dalam kuburan siapa yang selamat di sana, maka akan selamatlah seterusnya. Di hisabnya, padang mahsyarnya, surganya, nerakanya, masuk surga atau neraka, itu semua gerbangnya ada di alam kubur. Ya, maka untuk sekarang kita dianjurkan untuk banyak-banyak beramal. Ini sekarang bulan Sya'ban, bulan bersolawat. Banyak-banyak bersolawat.
Ya, boleh juga dengan sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya, sambil kita apa? Ya, jagain cucung ya Bu ya. Sambil sholawat. Udah punya cucung Ibu? Alhamdulillah. Udah jagain cucung. Daripada ngamuk-ngamuk sama cucung kan mending sholawat. Ini ngamuk terus ya. Cuma itu ibu-ibu suruh jagain cucung ketiduran katanya. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Jangan diputarin lagu dangdut lah Bu kalau jagain cucung ya. Lagu dangdutnya di off dulu. Mode off. Sholawat aja. Bagi bulan Sya'ban ini. Ya. Para ulama tuh cerdas dalam beramal, Pak. Kalau bulan Rajab istighfar. Kalau bulan Sya'ban sholawat. Kalau bulan Ramadan syahrul Quran. Baca Quran banyak-banyak bulan Ramadan itu. Ya. Makanya kemarin ketua nanyain, Ustaz, kalau bulan puasa ngaji juga enggak katanya gitu ya. Itu syahrul Quran, mau baca Quran kita, Pak. Mau baca Quran. Baca Quran pengen hatamnya banyak-banyak. Nah, ya. Adalah kita penuhin amal untuk pribadi kita ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Tapi beneran ngaji Quran. Ini nanti liburan ngaji ngaji kitab, ngaji Quran enggak juga. Ya. Jelas ya? Insyaallah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang malaikat Israfil yang meniup sangkakala, wa nufiqa bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan ditiuplah sangkakala. Sangkakala akan ditiupkan. Jadi yang hari ini merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat, merasa tinggi, itu karena belum ditiupin sangkakala aja itu. Iya kan? Tunggu aja nanti hilang, Pak. Hilang, musnah. Mau gimana? Mau ngomong apa? Sehebat apa kita? Ya. Ditiup sangkakala langsung mati, langsung hancur. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, matilah siapa yang ada di langit dan mati pula yang ada di bumi. Mati semua. Malaikat pun mati. Masya Allah. Ya, malaikat pun mati. Nah, jadi ada satu rahasia yang pengen kita sampaikan di sini, yaitu rahasia Isra dan Mi'raj. Karena sekarang lagi musim Isra dan Mi'raj, tapi udah lewat kita ya. Nah, Rasul itu kan diangkat ke langit ya. Nah, disebutkan oleh ulama ya karena perbedaan pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman gimana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami ya utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadikan berkahlah untuk makhluk. Nah, malam Isra dan Mi'raj itu, ketika Mi'raj Nabi SAW ke penduduk langit. Yang dapat berkah Nabi sebelum Isra dan Mi'raj itu makhluk bumi, Pak. Dapat berkah karena hidup bersama Nabi. Tapi makhluk langit belum dapat berkahnya. Bagaimana caranya supaya makhluk langit dapat berkah? Maka Nabi SAW diajak ke langit biar penduduk langit dapatin berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya juga itu disebutkan oleh para ulama. Nah, kan sayang tuh sebelum ketemu sama Nabi, sebelum ngelihat Nabi udah ditiup sangkakala, kan sayang penduduk langit enggak dapat berkah itu. Jelas ya? Kenapa? Karena penduduk langit supaya dapat berkah juga, maka
Nabi SAW diangkat ke langit dan dilihatin sama penduduk langit. Ada kulihat. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nanti pas bangun, kita sudah dengan urusan masing-masing. Nggak ada lagi hari ayah, nggak ada lagi Pak besok. Nggak ada lagi hari ibu kalau sekarang kan ada hari ibu, hari ayah, hari guru banyak hari sekarang. Besok tuh udah nggak ada lagi hari begitu-begitu. Besok udah mikir sendiri-sendiri sudah besok kita. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW nyebutin bahwa kita nanti pas dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Nggak ada pakaiannya. Ditanyain sama Sayyidah Aisyah, apakah nggak malu ya Rasul ketika itu katanya Kemudian Nabi bilang, nggak ada mikir lagi, sudah kita akan berpikir tentang diri sendiri. Nggak ada malu-malu. Ini pakaian bagus yang kita pakai ini di kapan nih makainya? Di sini aja Pak. Di dunia saja yang kita pakai. Semua perlengkapan perhiasan dipakainya waktu di dunia. Batas di kuburan selesai, nggak ada yang pakai pakaian indah dalam kubur. Ada yang pakai pakaian indah dalam kuburnya? Ada. Pakai sutranya, emasnya yang disimpan-simpan, nggak ada. Semua ditinggalin. Semua ditinggalkan untuk penduduk-penduduk yang masih hidup. Untuk yang mati tinggal satu kain aja. Apa kainnya? Kain kafan. Boleh enggak Ustaz saya request pakai kain lain? Enggak bisa. Walaupun request nanti dikuburin begitu juga lah. Enggak ada request mah udah mati pun masih pelit juga mama nih kata dia. Enggak bisa. Ada request. Ada kulihat. Kemudian yang keempat, malaikat Israil wa huwa muwakkalun biqabdil arwah wa lahu a'wan. Disebutkan di sini malaikat Israil itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut ruh atau nyawa, dan beliau memiliki pembantu untuk mencabut nyawa kita. Disebut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, boleh baca bahwa malaikat Israil itu adalah yang paling terakhir mencabut. Jadi ada 3 bagian atau berapa gitu dan nggak terlalu ingat. Bagian di kaki, bagian di sini, kemudian bagian di atas. Kalau dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat Israil akan mencabutnya dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Itu cabutnya dari arah kepala katanya. Itu kalau yang taat. Tapi kalau yang tidak taat, sembahyang tidak pernah, ajak ngaji tidak mau, ajak sholat tidak mau, ajak belajar malas, berbuat taat nggak mau, maka kalau dia orang yang durhaka kepada Allah, maka nyabutnya dengan cara yang kasar, yang keras. Bagaimana caranya? Itu dari arah kaki. Itu dari arah kaki ditarik. Wallahu a'lam lah bagaimana bentuknya. Intinya kita akan merasakan sakitnya itu. Kalau mau tahu rasanya, nanti Bu santai. Ada waktunya. Rasanya bagaimana nanti? Tunggu aja. Masing-masing dapat jatah kita. Ada yang muda, ada yang tua. Nanti kita ngerasain. Rasa sakitnya bagaimana kita ngerasain. Intinya kita beriman bahwa hal itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangan takut pula dengan kematian sampai enggak mau makan, enggak mau ngaji. Enggak mau takut mati. Ustaz, saya enggak mau ngapa-ngapain, takut mati saya. Enggak mau keluar, enggak mau jalan-jalan. Jangan. Jalani hidup. Nikmati hidup. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, selesai.
Apa yang terlalu takut nggak boleh juga. Ya, harus punya harapan hidup ini. Ala kulli hal. Kemudian qala ta'ala qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Nah, itu malaikat maut nanti akan mencabut nyawa kita masing-masing satu persatu. Nggak ada namanya yang salah cabut ya. Ada yang bilang gitu, kayaknya salah cabut malaikat nih kata dia. Nah, ada salah cabut, Pak. Malaikat tuh amanah. Malaikat tuh nggak pernah salah-salah. Kita yang sering salah. Malaikat tuh nggak boleh salah, bahaya dia. Ya, dah. Kadang candaan kita nih, na'udzubillah ya, nggak boleh gitu. Jangan, nggak boleh candaan seperti itu, nggak boleh. Harusnya bapaknya yang meninggal karena bapaknya yang sakit kata dia. Ibunya ini sehat saja. Kok bisa bapaknya yang cabut? Salah cabut ini. Ada pula salah cabut. Nggak ada salah cabut, Pak. Itulah makna bahwa kematian bukan karena sakit. Ya kan? Atas kehendak Allah. Kalau Allah mau cabut, mau sehat, mau sakit, ya cabut. Kalau udah batasnya pasti akan mati, akan dicabut. Ya, nggak ada salah-salah, nggak ada lupa-lupa. Ya, apalagi sekarang ya lagi musim banyak kali gitu, Pak. Ya, beberapa orang tuh kadang kadang meninggal dalam waktu yang berdekatan. Nah, ini kayaknya bareng-bareng nyebutnya gitu dia, gitu kan? Nah, ada cabut sana. Nggak ada. Malaikat tuh paling amanah. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat, membantah, membangkang, enggak pernah. Memang diciptainya begitu. Ya, spesialis paling taat ya malaikat. Tapi imannya mentok, enggak naik, enggak turun. Enggak naik, enggak turun. Dia begitu. Tetap Tetap baik aja gitu. Kalau kita turun terus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, ya. Kalau lagi semangat ngaji, semangat sekali. Kalau lagi malas, ya Allah malas, ya Allah ya Rabb. Mau melangkah aja susah, malas. Nah, kalau iman para anbiya itu naik terus, para aulia, ya, naik terus, masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surah Al-An'am yang bunyi apa? Hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, antara kamu, ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak pernah melalaikan kewajibannya. Nah, ini Allah bilang, wa hum la yufarritun. Enggak salah mereka itu. Detiknya, waktunya tepat. Nggak ada kurang sedetik pun, nggak ada lebih sedetik pun. Jam berapa, ya cabut. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Nggak ada lobby, Pak. Biar ketua cabut. Nggak ada. Tapi jangan sekarang, ya Pak ya. Ada waktunya. Biar ustadz cabut, biar polisi cabut, semua cabut. Ya, nggak ada tawar-menawar ini. Ya, ada masaknya tapi ya. Cuman nggak ada yang mau mati kayaknya kita ya. Mau hidup terus kayaknya. Pasrah aja ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha terus untuk menjadi orang yang taat dengan banyak-banyak beramal ibadah. Kalau sudah mati ya sudah. Nah, ini kita pengen ini bulan Sya'ban ini bulan diperbaharui amal juga ya. Bulan diperbaharui amal. Saya lupa baca zikir khusus bulan Sya'ban ini ada di nisfu Sya'ban nanti. Ya, nisfu Sya'ban baca tuh Yasin 3 kali. Ya, takutnya kalau lewat 3 kali itu lewat pula umur kita, Pak. Iya. Enggak percaya tuh. Di situ waktu baca Yasin ada niatnya kan? Niatnya apa? Panjang umur. Takutnya yang lupa baca Yasin, itu lewat pula umurnya.
Iya, diperbaharui itu. Di awal apa? Nisfu Sya'ban. Tapi kami ini Ustaz perempuan, gimana nanti lewat umur kami? Nah, niatkan baca Yasin walaupun nanti halangan nggak dapat baca, minimal udah niat. Untuk bapak-bapak nggak ada halangan, Pak. Harus baca Yasin itu. Ya, di malam nisfu Sya'ban nanti malaikat gitu, siap-siap aja tuh. Kemudian yang kelima dan yang keenam. Jadi digabung satu ya. 5 dan ke-6 ini adalah malaikat munkar wa nakir. Wahuma muwakkalani bisu'alil 'abd fi qabrih 'anit tauhid wad din wan nubuwah. Mereka berdua adalah malaikat yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk bertanya kepada seorang hamba di dalam kuburnya. Nah, ini nanti akan ditanya di dalam kuburnya. Apa yang ditanya? Anit tauhid, tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang Tuhannya siapa, man rabbuka. Kemudian apa? Dan ditanya wad-din, tentang agamanya, wa ma dinuka, wan nubuwah, dan ditanyakan tentang siapa nabinya, wa man nabiyyuka. Ditanyain nanti ya, bahwa kita ya akan ditanyain oleh dua malaikat ini, yaitu Munkar dan Nakir. Ustaz, orang yang meninggal tidak ada kuburnya gimana? Kayak meninggal di laut, meninggal di atas pesawat, hancur itu. Tetap ditanyain. Ya, di mana ya tempat dia ya mati itu akan ditanyain juga. Ya, kubur ini karena kebiasaan kita dikubur, rata-rata kita dikubur ya ditanyanya di mana? Di kubur. Tapi kalau di laut ya di situ malaikat udah nungguin Pak malaikatnya. Ya, nggak perlu lagi kita mungkin dia lupa. Nggak ada lupa. Malaikat nggak pernah lupa. Malaikat 20 jam non-stop ya selalu nungguin kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubira al-mayyitu. Masya Allah, ini hadis ya. Apabila dikuburkan seorang mayit, seorang yang mati, au qala ahadukum, atau kata Nabi SAW, apabila mati salah seorang dari kalian, atahu malakani, maka akan datang dua malaikat, aswadani azraqani. Katanya apa? Matanya hitam dan azraq. Azraq ini biru. Ainahuma, dua matanya itu menyeramkan. Allah ya. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir. Katanya dinamain dua itu ya, satunya munkar, satunya nakir. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Bermatanya itu apa? Mata hitam dan bermata biru. Insyaallah. Yang hitam dan yang bermata biru. Udah, warnanya hitam, matanya biru, maaf. Ya. Gelap hitam, matanya biru. Mau tahu gimana bentuknya? Silahkan masuk dalam kuburan dulu. Insyaallah nanti akan ketemu. Ya. Kita disuruh belajar aja nih sekarang ya. Belajar. Ya, disebutkan dalam hadis Tirmidzi bahwa hitam mereka itu matanya warnanya biru. Wa qila inna ahlal iman lahum mubasyir, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang beriman lahum ya bagi mereka itu mubasyir. Malah kalau ketemu sama orang beriman malah dia seperti menyenangkan bagi orang yang beriman, tidak menakutkan. Wasahihu, dan yang benarnya pendapat yang sahih menyebutkan anna munkaran wa nakiran lil mu'minin wa ghairuhum ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'min al muwaffiq ma'a rifqin min ghairi iqlaqin wa iz'ajin. Yang pendapat sahih menyebutkan bahwa malaikat munkar nakir itu untuk orang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya. Akan tetapi untuk orang yang beriman mereka lebih
lebih seperti kawan. Nah, seperti ya orang yang ramah lah kepada kita. Ya, kayak kalau sekarang kita sama ketua lah ya kan, masih bisa bercanda, friend kita. CS kita kan, ya kawan, bisa bercanda. Tapi kalau orangnya serem kan kita tidak bisa juga bercanda, Pak. Ya, kayak tegang aja gitu. Salah-salah cakap tak dor nanti. Ya. Tapi ini tidak, malaikat ketika ketemu dengan orang yang beriman, dia lebih lemah lembut, dia lebih seperti kawan, ya, nanyanya pelan-pelan. Tapi kalau seandainya yang tidak beriman, nanyanya lebih keras, ya, kita lihat bentuknya aja udah takut, apalagi ditanya, kan gitu. Sama kayak orang lupa bawa bawa helm, pas banget ketemu polisi di tengah jalan. Oh, itu udah gemeter aja. Itu bagi pemain baru. Kalau pemain lama nggak takut, Pak. Tinggal telepon orang dalam dia kan. Aduh, ini pemain lama nih bahaya ini ya. Ini perusak pasar nih biasanya. Alhamdulillah. Jelas insyaallah. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu sudah menunggu di alam kubur. Ya, dia akan bertanya kepada kita. Tanyanya tadi apa? Tentang Tuhan, tentang Nabi, dan tentang tadi apa satu lagi tadi itu? Ya, tentang agama. Ya, yang lengkapnya ada yang sering kita dengar waktu kita bacain talqin untuk mayit waktu dalam kubur ya. Waman rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma itulah, lupa kata bapak ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu. Ini jawaban tidak bisa dia hafal, Pak. Ya, ini yang bicara nanti iman. Kalau kita udah biasa dengan Al-Quran, nanti kita akan dengan sendirinya menjawab hal itu. Jangan takut. Saya nggak hafal itu Ustaz, pertanyaan dan jawabannya. Boleh nggak saya bawa contekan? Bisa. Nanti taruh contekan situ. Nah. Iya, bahasa Indonesia. Oh, pertanyaannya bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Pertanyaannya sesuai bahasa orang yang itu, yang ditanya. Wallahu a'lam bagaimana. Intinya pertanyaan itu ada. Ya, kalau untuk bahasa ahli surga disebutkan bahasa ahli surga itu adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa ahli neraka bahasa India katanya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam ya. Qila disebutkan begitu. Maka hati-hati sama lagu-lagunya ya. Bahasa ahli neraka nanti bahaya. Ya. Wallahu a'lam ya. Bahasa ahli surga ya begitu bahasa Arab. Kalau misalnya bahasa ahli surga yang dibawa, berarti pertanyaannya bahasa Arab. Ya. Wallahu a'lam. Yang ketujuh dan yang kedelapan. Waktu kita berapa menit lagi, Pak? Masih 10 menit ya. Raqibun wa atidun. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat raqib. Kemudian yang kedelapan malaikat atid. Ay hafidhun wa hadirun. Maksudnya adalah yang tukang jaga. Ya, yang penjaga kita, yang selalu membersamai kita. Wa kullu wahidin minhuma. Dan setiap satu daripada keduanya yusamma bihadainil ismaini. Untuk pendapat pertama disebutkan bahwa namanya itu satu untuk dua malaikat. Satunya raqib atid, satunya juga raqib atid. Ini pendapatnya. Ya, ini biasanya kita dengar raqib satu, atid satu. Ini enggak. Ya, dan katanya apa? Setiap satu daripada mereka berdua disebut dua nama ini. Jadi yang sebelah kanan raqib atid, sebelah kiri raqib atid. Kitab kita yang bilang waqila
Ya, dan disebutkan juga dalam pendapat yang lain, inna ahadahuma raqibun wal akhar atid. Pendapat kedua menyebutkan bahwa yang sebelah kanan raqib, yang sebelah kiri atid. Nah, ini pendapat kedua. Berarti kita pakai pendapat yang mana nih? Yang kedua ya. Raqib sebelah kanan atid. Qalahul Bajuri wal Jalalul Mahalli. Yang menyebutkan ini adalah pendapat Imam Al-Bajuri dan pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wahuma, ya. Tapi yang sepertinya yang pendapat yang kuatnya ini adalah pendapat pertama. Menyebutkan bahwa yang sebelah kanan raqib atid, yang sebelah kiri raqib atid. Ya. Karena pendapat kedua ini disebut qila. Kalau qila biasanya pendapat lemah. Nah, berarti raqib atid itu malaikat yang sama, namanya pun sama. Ya, catatannya aja beda. Yang sebelah kanan mencatat yang baik, sebelah kiri mencatat yang buruk. Untuk namanya sama, raqib atid. Yang sebelah sini raqib atid. Apa kerjaan mereka? Apa tugas mereka? Wa huma yuktabanil a'mal. Mereka adalah malaikat yang mencatat amal kita. Ahaduhuma 'anil yamin yaktubul hasanat. Salah satu mereka sebelah kanan mencatat kebaikan, wal akhar 'anil shimal yaktubus sayyi'at. Yang kedua mencatat keburukan, sebelah kiri ya malaikat yang tadi disebutin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat ini? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nah, ini disebutin. Coba lihat, perhatikan. Biasanya kalau untuk nama di dalam bahasa Arab, nama kalau orangnya satu dikasih waw biasanya, Pak. Raqibun wa atidun. Coba lihat dalam Al-Qur'an, namanya enggak dikasih waw. Raqibun atid. Berarti satu. Makanya kalau ada pernikahan, nama dua pasangan disebutin kan? Siapa namanya? Misalnya apa? Fatimah dan Ali misalnya. Fatimah dan Ali. Tapi kalau tulisannya Fatimah Ali, orang mikir Fatimah lah yang menikah sendiri. Karena Fatimah Ali. Nama dia Fatimah Ali. Jelas ya? Untuk biar beda dua itu bagaimana? Fatimah dan berarti berapa orang? Lihat dalam Al-Quran Raqibun atid. Nggak ada wawunya. Lihat nanti dalam surah Qaf ayat 16 sampai 17. Namanya Raqibun atid. Nggak ada wawunya. Jelas ya? Nah, ini dasarnya kenapa disebutin namanya Raqib atid. Ya, satu nama, dua malaikat. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh ya kalian telah ada bagi kalian itu malaikat penjaga. Mereka mulia dan mereka tukang catat. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian ya yang ke-9 kita habisin ya. Waktu kita berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Nah, kita habisin nama-nama ini ya, kita habisin ini. Nama malaikatnya. Yang ke-9, Malikun wa huwa muwakkalun bin niran as-sab'ah. Dan malaikat Malik adalah malaikat yang diwakilkan atau yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Disebutkan bahwa malaikat Malik ini senyum pun tak pernah. Ya, mukanya menyeramkan. Waktu Isra Mi'raj ketemu sama Nabi. Ya. Cuman adalah nyengir sedikit katanya, nyengir. Tahu nyengir, Pak? Nyengir ada. Kalau senyum enggak ada. Kenapa bentuknya begitu menyeramkan wahai Jibril, begitu sangar begitu kan?
Nah, beliau itu memang diciptakan kata malaikat Jibril untuk menyiksa orang yang tidak taat. Dari awal dijadikan udah kayak gitu kata malaikat Jibril. Jadi agak sama. Makanya orang yang susah senyum tuh Pak mungkin Malik gitu. Ada dulu anak pondok, anak santri dia ini susah senyum. Namanya lain, namanya saya lupa mungkin Abdullah atau siapa gitu. Gara-gara nggak mau senyum dikasih nama sama teman kita Malik namanya. Kenapa dik? Saya tanya kenapa nama dia nih Malik katanya. Dia itu jarang senyum, maka panggilannya Malik dia ini jarang senyum dia ya. Makanya rajin senyum ya. Dia jangan menyeramkan. Ala kulli hal. Ya. Wallah alam ini udah terlalu ya? Udah terlalu mepet waktu kita. Waktu kita sudah habis. Besok insyaallah kita hatamkan nama malaikat yang sisa 2 sekaligus ya nama-nama surga dan nama-nama neraka insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin untuk ibadah karena pasti akan dicatat semua amal ibadah kita. Enggak ada yang terlewat. Sekalipun kata ulama bunyi erangan kita waktu sakit. Erangan sakit itu pun dicatat. Itu dicatat tuh. Enggak ada yang terlewat. Apalagi ucapan yang sia-sia. Apalagi ucapan yang tidak berguna. Auzubillah. Akan dicatat ya oleh malaikat raqib atid. Raqib atid. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة